Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Tapi pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang-orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Refren Mazmur berbunyi, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Kalau surga pasti selalu penuh dengan kemuliaan Tuhan, tapi bagaimana supaya kemuliaan itu tampak di bumi? Setiap kali kita mendoakan doa Bapa kami, kita berseru, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Maka dengan itu kita perlu menyadari bahwa kalau mau kemuliaan surga itu tampak di bumi, kita harus datangkan kerajaan Allah. Tapi bagaimana supaya kita menemukan kerajaan Allah di bumi? Inilah yang perlu kita pelajari dari Yehezkiel yang kita dengar dalam bacaan pertama. Bagaimana ia dipanggil oleh Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan dan Tuhan berbicara kepadanya. Maka untuk kita, kalau mau menemukan kemuliaan Tuhan dalam diri dan hidup kita, pilihan pertama adalah membuka diri terhadap sabda Allah, mendengar sabda Allah, hidup sesuai dengan sabda Allah. Hari ini di antara sabda Allah yang kita dengar, itu Yesus mengajak Petrus dan murid-muridnya untuk hidup tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Dan itulah cara menampakkan kemuliaan Allah dalam hidup. Hidup dengan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kepada Petrus dia bilang, Petrus, siapa yang membayar pajak untuk mereka? Rakyatnya kah atau orang asing? Petrus bilang, orang asing. Kalau begitu pergi mancing, tangkap ikan dan bayar itu pajak, biar kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali kita hidup tanpa kita sadari menjadi batu sandungan untuk orang. Menjadi batu sandungan untuk orang artinya menjadi persoalan untuk orang lain. Saya masih ingat baik waktu beberapa tahun lalu kita rapat pleno di Keuskupan. Waktu itu pembimas NTB-nya masih Pak EG. Dia mengatakan hal ini. Kalau kita tidak bisa menjadi pemecah persoalan bagi orang, janganlah hidup untuk menjadi penyebab persoalan untuk orang lain. Nah, ini sama artinya.
Jangan hidup untuk menjadi batu sandungan bagi orang, menjadi persoalan untuk orang, membebani orang. Dan seringkali dalam hidup memang kita lupa akan hal ini. Tingkah laku, cara bicara, perbuatan kita sering menyakiti orang, sering merugikan orang, sering menjadi persoalan untuk orang lain. Padahal Yesus itu pingin untuk kita hidup sebagai batu sendi, batu yang dibuang menjadi batu sendi, bukan menjadi batu sandungan untuk orang lain. Semoga Ekaristi ini menguatkan kita agar kita dimampukan menjadi pribadi-pribadi yang tidak menjadi batu sandungan untuk orang, tapi mungkin batu yang dibuang dan akan menjadi batu sendi. Semoga Tuhan memberkati.